Jadi saya nggak maksa kamu mau belajar serius atau enggak, yang penting kamu mau mendengarkan. Kalau nggak gitu, nggak mendengarkan nggak apa-apa, yang penting jangan mengganggu saya untuk mengajar, kayak gitu. Yang penting anteng di kelas nggak apa-apa. Karena kenapa saya biarkan seperti itu? Saya yakin barokah itu pasti ada. Iya. Nah, Iya. barokah itu kadang juga nggak langsung dirasakan. Entah itu besok ketika mereka sudah selesai sekolah, pasti kan ada rasanya sendiri. Oh, ternyata ini loh yang dirasakan gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Asik, ngobrol paling asik. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai tapi bermakna nih. Dan kali ini, topik kita benar-benar spesial, yaitu mengajar dengan ketegasan, membina dengan keteladanan. Kisah tentang seorang perempuan hebat yang setiap harinya tak hanya berkutat pada angka dan rumus di papan tulis, namun beliau juga aktif menggerakkan semangat kebersamaan lewat organisasi yang ia bina. Dan di balik kesibukannya mengajar, ia tetap menjadi sosok inspiratif yang membimbing banyak generasi untuk berani belajar, berani berjuang, dan berani menjadi teladan bagi sekitarnya. Langsung saja, beliau adalah Kak Nailus Sufriah. Selamat datang Kak Nailus. Ya, terima kasih. Wah, seneng banget ya kali ini akhirnya bisa ngobrol langsung di Ruang Asik ini. Iya, saya juga sangat senang. Terima kasih atas undangannya. Karena juga sudah diberikan kesempatan di sini untuk bisa ngobrol bareng dengan kalian semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat bahagia. Karena saya bersyukur saya masih dikelilingi dengan orang-orang yang sayang dengan saya. Alhamdulillah ya Kak. Ngomong-ngomong nih, lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kesibukan saya akhir-akhir ini adalah mengajar pastinya. Karena dari pagi saya ngajar, kemudian setelah duhur, biasanya jam 2, saya juga ngajar TPQ. Malamnya juga setelah maghrib ada les di rumah, les matematika. Itu kesibukan saya. Sibuk banget ya Kak ya. Tapi yang terpenting juga ini, tetap sibuk ngurusin suami. Itu kewajiban itu ya Kak. Iya. Berarti sangat sibuk dari pagi sampai malam itu ya Kak? Iya, tapi biasanya kalau hari Sabtu, Minggu, Senin, paginya itu saya buat libur. Karena kenapa? Karena suami saya itu di rumah. Oh gitu. Jadi saya buat waktu family time lah intinya. Buat keluarga ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kan Kakak kali ini kan menjadi guru nih. Saya penasaran deh, dulu emangnya udah pengen jadi guru apa pengen punya cita-cita yang lain? Gimana ya? Kalau dulu kan kalau ditanya pas kecil ya, anak TK pasti taunya adalah cita-citanya jadi apa? Dokter pasti gitu. Dokter, jadi pilot, jadi ini gitu. Kalau pas kecil mungkin cita-cita itu mungkin hanya sebuah ucapan, tapi ketika sudah besar, sudah dewasa, pasti sudah tahu jati dirinya dia di mana. Pasti kan seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya nggak pengen saya jadi guru awalnya. Saya pengennya itu jadi orang yang di lapangan lah intinya. Entah itu jadi ilmuwan atau jadi apalah gitu. Tapi karena orang tua saya itu guru semua, dan dari dulu itu emang dari nenek-nenek saya itu semua jadi guru gitu. Nah, orang tua saya juga merekomendasikan kalau kuliah ambil pendidikan saja kan gitu. Biar nanti apa? Biar nanti enak, nanti biar nerusin ini sekolahnya, biar ada penerusnya. Jadi biar enak jadi guru kayak gitu. Nah, karena dulu pengennya di kampus yang lain tapi nggak kesampaian, akhirnya ya udah adanya jurusan itu, adanya matematika, ya wis saya tekuni di sana aja. Iya. Tapi sebenarnya nggak pengen matematika, pengennya itu apa ya? Yang hitung-hitungan tapi yang nggak matematika, tapi terpaksa akhirnya masuk matematika. Dan alhamdulillah saya menikmati sampai selesai. Akhirnya sampai jadi guru. Ya, akhirnya sampai jadi guru. Biasanya kan perjalanan menuju profesi guru itu panjang ya Kak ya. Nah, boleh dong sedikit sharing seperti apa sih proses Kakak
yang kakak jalani sampai akhirnya bisa berdiri di depan kelas sebagai guru matematika? Gimana ya? Ya prosesnya itu mungkin mulai dari awal ambil jurusan ya. Itu kan otomatis kita ambil jurusan, nanti kita bakal jadi apa kan dari sananya. Nah, karena saya terpaksa masuk pendidikan matematika, otomatis kan jadi guru. Apalagi peluang di rumah juga ada, karena memang kebetulan saya ini punya yayasan, keluarga saya maksudnya, punya yayasan, jadi mau nggak mau selesai, ya udah langsung terjun. Nerusin. Nah, itu enaknya saya. Tapi kalau mungkin yang lain, pastinya apa ya, masih ada step-stepnya lah. Paling enggak cari lowongan di mana kayak gitu. Kalau saya alhamdulillahnya, karena keluarga saya punya yayasan, jadi ya saya tinggal langsung gitu. Tapi sebenarnya nggak langsung selesai wisuda saya langsung ngajar, enggak. Karena sebenarnya saya pengen langsung S2, setelah S1 itu pengen langsung S2, tapi karena orang tua saya, abah saya, pengennya saya itu mondok lagi. Pada akhirnya saya disuruh mondok Al-Quran lah. Akhirnya saya mondok Al-Quran selama 2 tahun, setelah itu baru saya disuruh pulang. Udah nggak usah lama-lama, udah selesai, waktunya pulang gitu katanya. Padahal saya sudah nyaman nih di pondok, saya sudah nggak ada kepikiran saya harus pulang, saya harus mengabdi di rumah, enggak saya harus S2, enggak. Pokoknya saya karena sudah nyaman di pondok, ya udah terus aku pokoknya di pondok aja gitu. Tapi ternyata orang tua saya nyuruh pulang, ya udah saya pulang. Lah kebetulan yang di rumah tidak ada guru matematika, akhirnya saya langsung dimasukkan. Jadi pulang selang beberapa hari saya langsung ngajar. Enak ya Kak? Ya alhamdulillah. Kerjaan. Tapi kan tetap ada prosesnya kan, karena sekarang kan dunia pendidikan itu kalau nggak punya sertifikat pendidik itu tambah susah lagi, harus PPG. Iya itu. Jadi saya ini belum PPG, saya belum punya sertifikat pendidik. Iya. Jadi saya cuma punya ijazah S1 saja, masih nunggu sih sebenarnya, tapi ya nggak tahu diambil apa enggak. Soalnya kadang males mikirnya lagi gitu loh. Apalagi kalau besok udah punya anak, kayaknya iya enggak ya, kayak gitu. Masih bimbang. Nah gitu. Nah kalau dilihat-lihat nih dari cara kakak mengajar, kakak tuh dikenal tegas tapi tetap asik ya. Nah gimana sih caranya kakak bisa bikin suasana kelas tetap disiplin tapi nggak bikin siswa merasa tegang? Gimana ya, memang prinsip saya itu dari awal, yang penting anak-anak itu nyaman dulu. Karena apa? Saya lihat dari pelajaran saya, pelajaran matematika itu sudah jadi momok para siswa. Kalau sulit dan kayak apa sih, nggak ada gunanya kayak gitu kan, pasti mikir buat apa sih hitung-hitungan ini, nggak berguna buat dunia nyata kayak gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Tapi saya berusaha sabar, maksudnya saya kasih materi yang step-stepnya sedikit mudah dulu. Jadi ayo perhatikan dulu, pasti kalau kamu bisa pasti kamu ketagihan. Karena memang seperti itu, dulu saya pun gitu. Kalau saya bisa ngerjakan dan saya dapat nilai 100, otomatis kan pengen ngerjakan terus. Nah dari situ biasanya saya itu nyuruh anak mengerjakan. Kalau misal nggak bisa, tanyakan saja langsung kayak gitu. Nanti saya jelaskan, nggak apa-apa, step dari awal nggak apa-apa. Yang penting kamu paham dulu, kamu tahu caranya dulu kayak gitu. Jadi saya nggak maksa kamu mau belajar serius atau enggak. Yang penting kamu mau mendengarkan. Kalau nggak gitu, nggak mendengarkan nggak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu saya untuk mengajar kayak gitu. Yang penting anteng di kelas nggak apa-apa. Karena kenapa saya biarkan seperti itu? Saya yakin barokah itu pasti ada. Nah, barokah itu kadang juga nggak langsung dirasakan. Entah itu besok ketika mereka sudah selesai sekolah, pasti kan ada rasanya sendiri. Oh, ternyata ini loh yang dirasakan itu. Ternyata gunanya ini loh. Nah, kayak gitu. Karena saya percaya itu. Jadi ya udahlah, yang buat pinter mereka juga Allah. Yang membuat mereka hatinya tergerak juga Allah kan gitu. Yang penting kita ikhlas dulu dalam menyampaikannya. Yang penting gak ada rasa paksaan.
insya Allah lama kelamaan mereka juga akan timbul rasa untuk menyukai matematika itu. Gitu kalau saya. Iya. Yang penting kakak sudah melaksanakan tugas untuk mengajar mereka gitu ya kak. Iya, ya benar, saya sudah masuk kelas. Tujuan saya mengajar, ada yang mendengarkan alhamdulillah, ada yang mau mengerjakan juga tambah alhamdulillah, apalagi ada yang Bu minta soal lagi, tambah, alhamdulillah sekali saya. Pernah ada yang kayak gitu. Baru pertama masuk, terus udah masih pelajaran awal nih, pasti kan mudah ya. Iya. Nah, terus dia itu sudah bisa mengerjakan. Akhirnya pas ketika sudah di rumah, dia ngechat saya, Bu, minta soal lagi dong gitu. Nambah soal. Iya, saya langsung gitu. Langsung terenyuh, ya Allah senengnya kayak gitu saya. Ya Allah senengnya akhirnya ada orang yang kayak terbuka bahwasanya matematika itu nggak mesti susah gitu loh, nggak mesti sulit gitu loh. Akhirnya ya saya kasih soal ini coba dikerjakan kayak gitu. Dan akhirnya dikerjakan memang, terus di kelas dikasihkan ke saya. Besoknya lagi minta lagi. Ya udah gitu. Ketagihan ya. Tapi lama kelamaan ketika soalnya sudah mulai susah dipahami dia itu kayak mulai nyerah gitu loh. Akhirnya Males. akhirnya udah nggak minta soal lagi. Tapi tetap mendengarkan. Iya, tetap mendengarkan. Nah, dalam keseharian kakak nih, gimana cara kakak menjaga supaya kedekatan itu nggak membuat para siswa merasa jauh, tapi justru merasa dilindungi dan dihargai, kak? Ini nih, gimana ya? Soalnya kalau saya marah di kelas, mereka itu malah ketawa. Mereka kira itu, Bu, Saman itu nggak bisa marah-marah, nggak cocok katanya. Jadi saya itu percuma mau marah, mau apa, tetap mereka bakalan nggak benci sama saya. Gitu, jadi saya itu sampai pernah tanya, emang Bu Guru nggak pantas ya marah gitu? Nggak pantas Bu, nggak pantas. Saman itu lucu soalnya gitu katanya, lucu. Kadang ada yang bilang gini, Bu saya loh mau diajar sama Bu Guru, seminggu full sama Bu Guru aja loh, saya mau katanya. Loh kenapa? Soalnya enak, nggak, maksudnya nyantai gitu katanya. Soalnya saya emang nggak pernah nuntut mereka harus, ayo ini, ayo gitu, enggak. Karena apa? Karena anak Alia itu, mereka itu sudah apa yang mereka mau sebenarnya. Mereka harus bisa milih jalan mereka sendiri. Sebenarnya seperti itu kan. Tinggal kita seorang guru itu tinggal membimbing mereka. Kalau ambil jalan ini, ya udah kita bimbing ke sana, kan kayak gitu. Jadi saya nggak pernah memaksa. Iya, Gitu. bahkan kalau dipaksa itu mereka malah nggak mau, nggak suka gitu. Nah, gitu. Makanya saya ya udah wis. Yang penting mereka punya niat, punya minat. Alhamdulillah. Gitu. Jadi gitu ya kak ya. Kalau selama proses mengajar nih kak, apa sih hal yang paling berkesan yang membuat kakak merasa wah ini tuh memang tempat saya gitu? Yang berkesan mungkin ketika anak bisa menyelesaikan soal dari saya dan dapat nilai yang sempurna, itu mungkin yang berkesan buat saya. Jadi kayak merasa saya, oh berarti saya mulai berhasil nih kayak gitu. Kan kalau anak bisa menyelesaikan soal sampai selesai berarti kan guru menyampaikannya sudah tepat kan gitu. Berarti otomatis oh berarti saya sudah mulai berhasil kayak gitu. Itu yang kesan saya, yang bikin saya semakin semangat dan kadang mikir kalau misalkan nggak masuk kayak gitu ya. Misal nggak masuk, mikir ya wah kasihan anak-anak udah berangkat. Masa nggak masuk kan kayak gitu. Jadi eman gitu lah, akhirnya ya udah wis tetap berangkat pokoknya gitu. Demi anak-anak. Iya. Nah, selain di kelas nih kak, kakak juga kan aktif banget di kegiatan Sakawira Kartika nih. Iya. Ini menarik banget nih ya, karena di sana kakak nggak cuma mengajar, tapi juga membina dan membentuk karakter siswa. Nah, boleh diceritain sedikit apa sih yang membuat kakak tertarik terlibat di sana? Masalah tertariknya nih, kalau menurut saya ini adalah sebuah keberuntungan. Saya bisa masuk ke sana karena saya nggak pernah ada kepikiran kamu bakal jadi pembina Sakawira Kartika, enggak. Memang saya dari dulu itu anak pramuka, dari SD malah, dari MI sampai kuliah saya juga masih gabung di pramuka.
Tapi untuk berpikir sampai saya jadi pembina di Saka Wira Kartika itu kayaknya nggak sampai ke sana. Kan saya pulang dari pondok udah ngajar. Nah, kebetulan relasi ibu saya itu banyak di daerah sini. Kebetulan ketua kuarannya itu dekat sama ibu saya, mesti kenal juga. Nah, kok kebetulan saya ditarik untuk jadi pembina di sana, diutus sama Kakuaran untuk jadi pembina di sana. Itu pun saya nggak expect bakalan jadi pembina gitu loh. Jadi karena ditunjuk tadi, beliau bilang kayaknya sampean mumpuni, jadi saya nunjuk sampean gitu katanya. Akhirnya saya ngomong sama abah sama ibu saya, terus bilangnya ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya saya iyakan, akhirnya pelantikan. Nah di sana tujuan saya juga begini, kita belajar bareng, nggak ada yang lebih mahir, nggak ada yang lebih bisa, nggak ada yang lebih tahu segalanya, pokoknya kita belajar bareng. Karena saya juga masih belajar, saya gitu. Ayo kita saling bersama-sama untuk membuat Saka Wira Kartika ini tetap maju, biar nggak vakum kayak gitu. Saya pesan ke mereka seperti itu, karena saya juga nggak begitu banyak basicnya di sana. Cuman dulu memang di kuliah ada materi-materi yang hampir sama di Gerida, di Gerida yang di Saka Wira Kartika. Jadi ya udah, saya niatkan udah semua ini adalah pelajaran. Jadi ya wis, ayo kita lakukan bersama-sama gitu. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Yang penting kita hidupkan dulu Saka Wira Kartikanya gitu. Jadi emang dari dulu suka pramuka, Iya, kegiatan pramuka gitu. Dari dulu saya sangat suka Saka Wira Kartika. Saya sangat suka dengan pramuka. Memang dari MI saya suka sekali dengan pramuka. Justru karena di pramuka saya itu kan dulu masih ngompol nih saya. Sampai kelas 4 saya ngompol. Terus karena diajak pembina saya ikut kemah, orang tua saya itu sedikit panik tapi masih merestui saya untuk berangkat. Jadi orang tua saya itu sampai nunggu saya tidur, sampai ngecek berkali-kali ngompol apa enggak, tapi ternyata enggak. Nah dari situ saya udah mulai nggak ngompol. gara-gara pramuka itu. Terus emang saya merasa, oh ini dunia saya gitu. Saya merasa nyaman di pramuka. Jadi setiap kali lomba selalu diajak pembina saya. Lomba apapun mesti saya diajak. Gitu. Kalau dilihat kegiatan Saka Wira Kartika kan identik banget dengan kedisiplinan dan tanggung jawab nih. Menurut kakak, apa hal paling penting yang kakak tekankan ke anak-anak yang kakak bina? Yang paling penting adalah, kalau menurut saya adalah tanggung jawab. Kenapa? Kalau misalkan sudah dikasih tanggung jawab, kalau dilakukan berarti kan dia punya rasa amanah kan gitu ya. Apalagi kalau anak sudah mulai dewasa, yang diuji pertama kali adalah dia rasa tanggung jawabnya ketika diberikan amanah. Nanti melatih mereka dalam kerja. Apalagi kalau kerja ikut orang, otomatis kamu shiftnya di sini, tanggung jawabmu adalah ini. Ya udah, itu selesaikan kan gitu. Harus gimana pun caranya kamu harus bisa menyelesaikan kan gitu. Jadi yang saya tekankan adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Apalagi kalau di Saka Wira Kartika kan sudah tingkat kecamatan, otomatis dari beberapa lembaga. Yang baru kenal di situ, kita belum tahu karakternya kan gitu. Otomatis ya di situ mulai belajar organisasi, rasa tanggung jawab mereka. Kalau bertanggung jawab otomatis disiplin. Disiplin juga. Nah, sekarang kan anak-anak banyak banget godaannya ya, Kak. Kayak teknologi, media sosial, dan rasa malas yang sering muncul.
Menurut kakak, bagaimana sih cara seorang guru bisa tetap menanamkan nilai disiplin tanpa membuat mereka merasa terbebani? Iya, gimana ya? Memang sekarang zamannya semakin canggih, media sosial itu juga semakin meracuni mereka, apalagi banyak game-game kayak Roblox apalah itu, pasti mereka pasti suka itu. Iya. Kalau orang yang milih lebih nyaman main game daripada keluar untuk mencari pengalaman, pasti mereka milih rebahan, ya kan? Nah, sekarang juga banyak media pembelajaran yang berbasis AI, banyak sekali. Guru-guru juga bisa mengaksesnya, kita bisa buat permainan sendiri. Nah, itu bisa memancing mereka ketika pembelajaran kita terapkan media itu. Jadi kita mengajak mereka, kita belajar sambil bermain. Bukan hanya untuk anak SD atau MI, tapi di tingkat alia pun mereka pasti lebih suka seperti itu. Iya kan? Iya. Lebih suka fokus ke gadgetnya. Kadang juga kalau sudah nggak ada pembelajaran, pasti mereka gadget terus. Nggak tahu sampai ada guru lewat atau guru di depan, pasti nggak tahu. Tuh. Jadi kalau menurut saya sih, kita bisa lewat media pembelajaran untuk menarik mereka lebih giat dalam belajar. Nah, dengar-dengar juga nih Kak, Kakak kan sekarang baru aja menikah ya? Iya. Wah, selamat dulu deh ya. Iya. Terima kasih. Iya. Sekarang berarti udah punya peran baru sebagai istri ya Kak? Iya. Tapi kakaknya juga tetap aktif jadi guru dan pembina nih. Gimana rasanya kakak ngatur waktu antara rumah, pekerjaan, dan kegiatan di sekolah? Rumah, pekerjaan, dan kegiatan di sekolah. Oke. Gimana ya? Ya, itu tadi harus betul-betul mengatur waktunya. Makanya tadi saya bilang hari Sabtu, Minggu, Senin saya buat saya milih tidak ada jam ngajar untuk sekolah alianya ya. Tapi kalau TPK tetap ngajar saya. Nggak bisa pilih jadwal. Saya setiap hari. Gitu. Ya. Jadi Sabtu, Minggu, Senin itu saya buat nggak ngajar. Biar apa? Karena suami saya juga di rumah. Jadi saya bisa quality time dengan suami saya. Karena memang sekarang lagi sangat butuh kehadiran suami itu sangat butuh. Gitu. Jadi saya baginya seperti itu. Jadi antara rumah tangga dengan kewajiban saya dan juga membina itu juga. Karena pramuka juga saya biasanya hari Jumat. Nah, hari Jumat pagi itu saya biasanya ada pramuka di anak-anak penggalang SD atau MI. Gitu. Terus Sabtunya juga sebenarnya ada Sabtu pagi itu bina pramuka juga di SD atau MI, tapi itu hanya sebentar. Jadi kadang dianterin suami akhirnya gitu. Jadi sangat butuh suami ya. Iya, emang sangat butuh suami. Gimana ya, keadaan juga sudah berbadan dua, jadi kan gitu. apa-apa harus suami gitu loh. Pokoknya senengnya sama suami gitu loh. Udah ketempelan. Iya. Nah nih Kak, kadang kan kalau udah nikah, ritme hidup sedikit berubah ya Kak ya. Apa kakak merasa ada tantangan baru atau justru makin semangat karena ada support system dari pasangan nih? Kalau saya sih merasa lebih semangat ya, karena alhamdulillahnya suami saya itu selalu mendukung. Yang penting itu baik dan yang penting itu tidak kelihatan auratnya. Nah itu yang penting. Jadi intinya yang penting itu bermanfaat. Oke, boleh kayak gitu. Tapi yang penting kan yang utama adalah kita izin. Jadi akhirnya kan kemana-mana harus izin sama suami, harus ini dibolehin apa enggak. Kalau enggak dibolehin ya udah kayak gitu kan. Soalnya pernah saya ditawari jadi komandan di kecamatan di Fatayat. Saya izin ke suami saya. Ini pas ketika masih baru selesai nikah ini. Saya coba izin ke suami saya. Saya ditelepon soalnya. Mbak, bisa nggak besok mau nggak besok jadi komandan gini gitu. Akhirnya ya udah sih, bentar Bu, saya izin ke suami saya dulu gitu. Kalau dulu kan nggak langsung
bisa siap nggak besok jadi gini? Iya siap kan gitu. Gak usah ya tetap izin orang tua, tapi kan langsung oke aja apa kata saya kan gitu. Tapi kan sekarang jadinya bentar izin suami dulu kayak gitu. Akhirnya kan izin suami, katanya suami jangan, karena pas itu emang masih awal kehamilan. Jadi suami itu khawatir nanti malah capek, nanti malah kenapa-napa, berapa Soalnya masih rentan ya. Nah gitu, jadinya akhirnya jangan deh gitu. Akhirnya ya udah, dengan terpaksa saya menjawab maaf Bu nggak bisa soalnya lagi hamil gitu. Padahal sebenarnya saya senang banget, saya diajak organisasi itu senang banget saya dari dulu, dari kuliah itu sampai saya pernah nggak pulang, rela nggak pulang liburan demi organisasi itu, sering saya sampai jarang pulang saya. Karena suka banget sama organisasi. Suka gitu. banget. Nah karena dapat kesempatan itu, sebenarnya saya minat sekali, tapi suami saya nggak ngizinin. Ya udah, akhirnya ridho suami kan ridho Allah juga kan jadinya sekarang. Jadi ya Takutnya saya ada bilang apa-apa. akhirnya bilang saya nggak boleh sama suami juga gitu ya. Udah. Ya. Kalau Kakak lihat ke belakang nih, perjalanan dari awal jadi guru, aktif di Sakarwira Kartika, sampai sekarang sudah punya kehidupan baru. Apa sih hal paling berharga yang Kakak pelajari dari semua itu? Hal yang paling berharga menurut saya adalah sebuah kesempatan dan pengalaman yang sudah pernah saya dapat, terutama di dalam pengalaman sih organisasi, apalagi dalam pramuka juga sudah pernah kembawaan juga bareng sama Kak ini Juwita. Juwita, itu juga pengalaman sih. Terus pernah yang terakhir kemarin juga yang di Sedayu itu, kemah itu juga. Terus pernah juga yang di madrasah itu pernah ikut bukan kompetisi ya, kayak lomba media, membuat media pembelajaran berbasis AI. Nah, saya disuruh kepala sekolah saya untuk ikut. Akhirnya saya ikut, saya ngedit sendiri, saya buat sendiri, dan akhirnya saya upload. Kemudian saya kirim ke jurinya, dan ternyata saya masuk 10 besar. Dan ketika sudah dites lagi, masuk urutan ke-6 ternyata. Itu juga pengalaman yang sangat saya dapatkan, itu sangat ya lumayan membanggakan. Boleh dong Kakak kasih sedikit pesan atau motivasi untuk teman-teman guru muda dan juga adik-adik siswa di luar sana, biar mereka bisa terus semangat, disiplin, dan tetap jadi pribadi yang menginspirasi. Pesan saya untuk para guru muda, jangan pernah menyerah dengan para generasi yang sekarang. Mereka hanya butuh untuk diajak main. Nanti kalau sudah nyaman, mereka akan Senang sendiri untuk belajar. Dan untuk para generasi muda yang sekarang, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Karena apa? Kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Dan jangan pernah memilih untuk hanya rebahan tanpa mencari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita untuk mengembangkan skill yang kita punya. Wah, luar biasa banget ya ngobrol Pak sama Kak Nailus ini, benar-benar penuh makna. Dari cerita beliau, kita belajar bagaimana seorang guru bisa menyeimbangkan perannya dimulai mengajar di kelas, membina di organisasi, dan tetap berperan hangat di rumah. Semoga dari kisah inspiratif ini, kita bisa belajar untuk tetap disiplin, menghargai waktu, dan menebarkan kebaikan lewat keteladanan. Terima kasih banyak buat Kak Nailus. Sama-sama. Yang sudah mau berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Saya Salwa Himatul Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Ruang Asik, ngobrol paling asik.